Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatul Fadilah. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Hadis Tematik Ahkam. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah lepas dari pergaulan antar sesama dan hubungan dengan Sang Pencipta. Sebagai makhluk yang berakal, sudah selayaknya kita menghadap Tuhannya, harus mematuhi rambu-rambu yang digariskan oleh syarak. Bahkan ketika bermunajat dengan Sang Khalik pun harus diperhatikan aturan lainnya. Di antaranya adalah dengan melakukan toharoh sebagai mediator dalam beribadah kepada Allah. Setiap kegiatan ibadah umat Islam pasti melakukan toharoh terlebih dahulu, mulai dari wudhu. Nah, di sini kita akan membahas tentang wudhu. Wudhu adalah sebuah syariat kesucian yang Allah Azza wa Jalla tetapkan kepada kaum muslimin sebagai pendahuluan bagi sholat dan ibadah lainnya. Di dalam wudhu tersebut terkandung sebuah hikmah yang mengisyaratkan kepada kita bahwa hendaknya orang muslim memulai ibadah dan kehidupannya dengan kesucian lahir dan batin. Sebab kata ini sendiri berasal dari kata yang mengandung makna kebersihan dan keindahan. Sebelum mengetahui hadis tentang wudhu, seharusnya kita mengetahui pengertian wudhu terlebih dahulu. Pengertian wudhu menurut Syekh Shalih Ibnu Ghanim As-Sadlan Hafizatullah, yakni makna wudhu adalah menggunakan air yang suci lagi menyucikan pada anggota-anggota badan yang empat. Apa aja empat? Yaitu wajah, tangan, kepala, dan kaki, berdasarkan tata cara yang khusus menurut syariat. Jadi, definisi wudhu bila ditinjau dari sisi syariat adalah suatu bentuk peribadatan kepada Allah Ta'ala dengan mencuci anggota tubuh tertentu dengan tata cara yang khusus. Saya akan mencontohkan hadis-hadis tentang wudhu. Di sini yang pertama yaitu tentang menyempurnakan wudhu. Wa'an Lakid bin Sabirah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'iman, akhrajahul arba'ah. Dari Lakid bin Sabirah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah wudu, selingilah sela-sela jarimu dan masukkan air ke dalam hidungmu dengan sungguh-sungguh, kecuali jika engkau dalam keadaan berpuasa. Maksud dari hadis itu, asbighil wudu atau menyempurnakan wudu itu ada dalam dua bentuk, yaitu wajib dan sunnah. Wajib yaitu menyempurnakan yang wajib dibasuh. Yang kedua sunnah yaitu menyempurnakan wudu lebih dari kadar wajib, semisal membasuh 2 atau 3 kali. Lalu selanjutnya yaitu hadis tentang hukum menyela-nyela jenggot. Wa'an Utsman radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu'i, akhrajahu Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Utsman radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela air ke jenggotnya ketika berwudu. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Maksudnya hadis ini yaitu tahlil pada jenggot, maksudnya adalah memasukkan jari saat menyela-nyela jenggot sehingga air masuk sampai pada pangkal rambut. Nah, disyariatkan menyela-nyela jenggot ini ketika kapan? Yaitu berlaku jika jenggotnya lebat atau menutupi kulit. Adapun jenggot yang tipis yang tidak sampai menutupi kulit, maka wajib dicuci termasuk pula kulitnya. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu hadis tentang disyariatkan mengambil air baru untuk mengusap kepala. Wa anhu annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udunayhi ma'a khilafil ma'i alladhi akhadha li ra'sihi, akhrajahu al-Baihaqi wa huwa 'inda Muslimin min hadzal wajhi bilafzin wa mashu bi ra'sihi bima'i ghairi fudli yadayhi wa huwa al-mahfuz. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil untuk kedua telinga dengan air yang berbeda dipakai untuk kepala. Hadis riwayat al-Baihaqi. Menurut Imam Muslim, ia riwayatkan dengan lafaz dan beliau mengusap kepalanya bukan dengan sisa air kedua tangannya. Maksud dari hadis ini yaitu mengusap telinga yang tepat adalah dengan air yang tersisa dari mengusap kepala, tidak mengambil air baru. Sedangkan mengusap kepala adalah dengan air baru, tidak menggunakan air dari sisa di tangan sebelumnya. Jadi tangan adalah anggota wudhu yang berdiri sendiri, berbeda dari kepala. Pendapat ini pendapat
menurut jumhurul ulama atau kebanyakan ulama. Lalu selanjutnya hadis tentang cahaya dari bekas wudu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratuhu falyaf'al. Muttafaqun alaihi wal lafzu li Muslimin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajah, tangan dan kakinya nampak bercahaya karena adanya bekas wudu. Barang siapa di antara kalian dapat memperpanjang cahayanya, hendaklah ia melakukannya. Muttafaqun alaih, lafadz ini dari Muslim. Maksudnya hadis ini yaitu menunjukkan bahwa keutamaan dan pahala dari wudhu itu sangatlah besar. Lalu selanjutnya yaitu hadis mengenai mendahulukan yang kanan dalam beberapa perkara, termasuk pula wudhu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu atayamun fi tan'inihi wa tarjilihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullihi. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa menyukai mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, ketika mengurus rambutnya, ketika bersuci dan setiap perkara baik lainnya. Muttafaqun alaih. Maksudnya hadis tersebut adalah hendaklah memulai dengan kaki yang kanan ketika memakai sandal, begitu pula kaos kaki dan sepatu. Hendaklah mendahulukan bagian yang kanan saat bersuci, yakni ketika wudhu dan mandi, saat membasuh kedua tangan dan kedua kaki. Adapun kedua telinga, kedua telapak tangan, kedua pipi dibasuh serentak. Selanjutnya yaitu hadis tentang disyariatkannya menggosok-gosok anggota wudhu. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata bi thulutsayi muddin faj'ala yadaka zira'ihi, akhrajahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam diberi 2/3 mud, lantas beliau menggosok kedua sikunya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Maksud dari hadis tersebut yaitu disunahkan tidak banyak-banyak menggunakan air saat berwudu, begitu pula ketika mandi. Inilah petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan juga disunahkan untuk menggosok-gosok anggota wudu. Hukum sunnah ini menurut jumhurul ulama atau kebanyakan ulama. Dan hadis yang akan saya paparkan yang terakhir yaitu hadis tentang perintah mendahulukan yang kanan ketika berwudu. Jadi hadis ini yang lebih spesifik lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddatum fabda'u bi yaminikum." Akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian berwudu, hendaklah memulai dengan yang kanan. Dikeluarkan oleh yang empat dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis riwayat Abu Daud. Maksud dari hadis tersebut adalah berdasarkan praktik dalam sebagian lafaz hadis disimpulkan secara tekstual bahwasanya mendahulukan yang kanan itu dihukumi wajib. Namun ada perkataan dari Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama berijma atau bersepakat bahwasanya mendahulukan yang kanan di sini dihukumi sunnah bukan wajib. Baik, mungkin itu tadi hadis-hadis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.